Pelanggaran pemilu, khususnya terkait netralitas ASN, makin marak dan terang-terangan dilakukan. Apa sebenarnya yang bisa dilakukan agar pelanggaran tidak makin banyak terjadi, bisa ditindak dengan tegas juga? Kami akan membahasnya dengan Koordinator Nasional Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR. Sudah hadir Mbak Nurlia Dian Paramita. Mbak Mita, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama Berita Pemilu. Selamat sore Mas ASN, Anggi. ya, selamat sore Mbak. ASN ini sudah tidak sungkan lagi Mbak untuk tampil mendukung paslon. Anda melihatnya seperti apa? Ya, jadi jika kita melihat secara keseluruhan ya, ini kan sebetulnya suatu proses yang sudah terjadi dari hari ke hari gitu. Tapi kemudian tidak mendapatkan atensi yang serius dari penyelenggara pemilu, terutama pengawas. Dalam artian bahwa kita mengetahui sejak kasus Abdesi terutama yang sangat mencuat ya, ini kan sudah merupakan indikasi serius bahwa keterlibatan ASN itu sungguh nyata. Tapi kalau kita membicarakan terkait sanksi, nah sanksi ini kan sebetulnya kewenangannya ada di KASN dan juga nanti ditindaklanjuti oleh PPK ya, jadi pejabat pembina kepegawaian dalam proses tindak lanjutnya. Nah memang di sini Bawaslu harus memeriksa penanganan pengkajiannya secara menyeluruh. Jadi harus cepat meresponnya, kemudian mengumpulkan serangkaian bukti dan kemudian meneruskan kepada KASN. Nah kelemahan kita memang jika melihat secara proses yang kemudian sudah dijalankan memang hanya teguran ya Mas Anggi ya. Nah teguran ini kan kemudian tidak memberikan efek jera yang serius. Padahal jelas di pasal 280 ayat 3 itu diterangkan bahwa ketika terlibat itu ada sanksi pidana ya, sebenarnya pasal 494 dan itu kurungan 1 tahun serta dendanya sebesar 12 juta rupiah. Nah tentu saja ini kalau mereka mau terdaftar di tim pelaksana dan tim kampanye. Tapi kita kan tidak mengetahui ya, kadang-kadang karena hari ini informasi itu tidak cukup jelas apakah mereka terdaftar atau tidak. Jangan-jangan ketika mereka berani gitu ya, kayak tadi kita tahu Satpol PP, kemudian instansi DPJ di pelaksananya Kota Bekasi tadi ya, itu yang kemudian mengatakan tidak sengaja, kan saya kira tidak akan sesederhana itu. Mereka tidak mungkin berani kalau tidak ada kemudian instruksi yang sifatnya senyap gitu ya. Kita justru malah menduga ada apa gitu ya. Kemudian kemarakan ini terjadi tapi kemudian tidak ada respon yang sungguh-sungguh. Kalau kemudian hanya sekedar memperingatkan ya berkata kemudian akan ditindaklanjuti atau kemudian akan ditindak dengan tegas, tapi kita tidak pernah melihat dalam pelaksanaan pemilu kali ini bahwa kemudian ada efek jera yang dilihatkan. Ketika kemudian tidak ada hal ini, ya itu ya akan sebagai lumrah-lumrah saja gitu ya. Beberapa waktu lalu kita juga melihat viral di salah satu kementerian ya yang kemudian bisa joget-joget misalnya ya. Nah ini kan juga salah satu yang harusnya tegurannya cukup keras ya, dipanggil kemudian diberikan sanksi dan kemudian publik melihat gitu loh secara jelas bahwa ini ada tindakan nyata dalam artian bahwa misalnya Bawaslu sebagai pengawas pemilu betul-betul menindak, memanggil gitu. Jadi tidak hanya kemudian sekedar merekomendasikan kepada KSN, tapi kemudian juga secara publik itu kemudian atensi yang dilihatkan itu kemudian sangat menyeluruh, ada ketegasan gitu ya. Nah ini yang kemudian menjadi lemah Mas Anggi karena tidak ada mekanisme khusus ya. Kalaupun ada kesepakatan kan sebetulnya sudah ada ya gugus tugas ya atau kemudian kesepakatan antar kelembagaan dalam penanganan itu. Tapi ketika tidak diberikan instrumen yang tegas ya, konsekuensi sanksi tadi, ya katakanlah pemecatan lah. Saya setuju gitu ya. Sebetulnya ketika betul-betul dipecat, apalagi terbukti dengan nyata kayak tadi membuat video ya, Satpol PP Garut itu membuat video kemudian menjelaskan bahwa dia mendukung. Nah, itu kan sudah kalau dalam rentang 100% itu sudah dikatakan 100%. Kan berarti sudah sangat fatal, tidak cuma mendekati kefatalan gitu ya. Kalau tadi yang kita lihat di Bekasi tadi kan kemudian mungkin ya dia bilang tidak sengaja gitu ya, meskipun tidak mungkin tidak tahu gitu. Nah ini yang kemudian patut dilihatkan sanksi-sanksi seperti ini kepada publik kalau memang betul-betul akan dipecat, apa yang kemudian bisa dilakukan gitu loh. Jadi jangan sampai hanya berhenti pada proses ya sudah ada peringatan teguran keras gitu. Ini tidak akan efektif. Apalagi melihat konstelasi politik kita yang kemudian menuju hari H nanti ya, yang kurang sebentar lagi ini sangat kemudian rawan gitu ya, rawan kecurangan, rawan konflik, rawan pengarahan gitu. Ini yang kemudian harus terus
dijaga oleh pemerintah sebetulnya ya. Artinya pemerintah tuh menunjukkan keberpihakan bahwa ada kecurangan ditindak tegas. Baik. Mbak Mita tadi sudah menyinggung sedikit. Saya akan tanya ke Mbak Mita. Memang Anda melihat ada yang memberi komando untuk mereka? Sebetulnya saya tidak memberikan komando, tidak melihat ada yang memberikan komando, tapi setidaknya ketika ada rencana yang mungkin masif, ya Oke. kita mungkin bisa menduga kenapa pada berani gitu ya, berani menampilkan dirinya, ada apa gitu ya. Kalaupun mungkin kalau ada komando secara khusus saya juga tidak bisa memberikan respon langsung ke sana, tapi setidaknya ini ada upaya-upaya yang kemudian boleh jadi ya sebagai salah satu pendekatan-pendekatan yang sifatnya ayo kita saling bergerak gitu ya, yang kita tidak tahu itu kemudian dari mana gitu asalnya. Oke, Mbak Mita, jadi kalau misalnya Bawaslu hanya memberikan rekomendasi ke komisi misalnya untuk ada pelanggaran, cuma tidak ditanggapi atau tidak di follow up, kemudian bosnya juga mungkin tidak menganggap rekomendasinya ini sebagai sesuatu yang kuat. Jadi bagaimana cara untuk memberikan tadi yang seperti yang Mbak katakan, memberikan efek jerahnya gitu. Tidak ada sanksi yang jelas sebenarnya, cuma lip service saja jadinya, Mbak Mita. Partisipasi masyarakat ya, saya kira memang ini kan masyarakat yang bisa melaporkan, yang kemudian bisa melihat, yang bisa mendorong gitu ya. Kalau perlu kemudian ada demo massal gitu ya, yang melihat konstelasi ASN tidak netral ini kemudian dikhawatirkan. Tapi memang ketika memang masyarakat ini melihat sebagai sesuatu yang ya sudahlah memang seperti itu pemerintah kita, ya nggak akan ada gregetnya, tidak akan perubahan. Tapi ketika kemudian ada masyarakat yang kemudian betul-betul melakukan advokasi, ya memberikan peringatan keras terhadap kondisi ini, saya kira akan sangat mungkin masih ada perubahan ya. Tapi ketika begini-begini saja memang kelihatannya kasusnya akan semakin semarak dan kemudian Bawaslu justru makin tidak bisa menindak secara keseluruhan gitu ya. Meskipun mereka sudah mengusahakan pengkajian itu, tapi kemudian di sisi lain tindak lanjutnya lemah, ya itu tidak akan menunjukkan sesuatu memang. Jadi memang harus agak lebih keras ini memang. Ya, Mbak, jika melihat kondisinya seperti sekarang ini, dengan tidak ada juga tindakan jelas begitu ya Mbak, atau nyata, apakah nanti bisa mereduksi kepercayaan publik terhadap kualitas dari pemilu, Mbak? Tentu Mas Anggi, ini sangat mereduksi gitu ya, karena kemudian ketika bicara penyelenggaraan pemilu itu kan fairness-nya harus ada, keadilan gitu. Dan pemerintah ini kan kemudian tidak boleh mendukung atau menunjukkan dukungan. Nah, kalau kemudian ASN-nya sudah menunjukkan dukungan, tentu kecurangan akan sangat terjadi. Jadi ketika kemudian akan memunculkan salah satu Dan pasangan ini calon yang akan lebih kuat seakan terlihat di publik, tentu kemudian akan melihatkan bahwa tidak netral, kemudian ada sesuatu yang kemudian upayanya sudah berat sebelah gitu. Nah, tentu menjadi salah satu khawatiran. Jadi saya khawatir memang ini kecurangan akan terjadi, masyarakat tidak percaya hasil pemilu, ini justru akan lebih berbahaya menurut saya. Mbak Mita, kita sama-sama harapkan bahwa kita sebagai masyarakat juga ikut serta dan terus aktif ya Mbak untuk melaporkan jika ada Betul, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. betul. Mbak Mita, terima kasih atas waktu Anda di sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.